Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febriana Saputri dengan NIM 20030100025, kelas M02 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian otak dan fungsinya yang berkaitan dengan berbahasa. Salah satu organ tubuh manusia, terdapat bagian berfungsi mengendalikan sesuatu gerak yang fungsi tubuh, termasuk berbahasa, yaitu otak. Tapi di bagian manakah secara tepat letak bahasa tersebut di dalam otak? Paper ini akan membahas hubungan bahasa dengan otak, di mana pisau bedah untuk kajian ini adalah ilmu neolinguistik dan neuropsikologistik, tapi lebih diarahkan kepada ilmu neurolinguistik. Neurolinguistik adalah satu sains baru sebagai kerjasama di antara neurologi, ilmu kedokteran atau perobatan, yang mengajikan sistem syaraf dan penyakit-penyakitnya. Dengan linguistik, ilmu yang mengajikan bahasa secara alami, kerjasama ini muncul karena ternyata penyakit berurut adalah termasuk bidang kalian neurologi dan juga linguistik. Jadi neolinguistik sebagai sains baru mengaji struktur dalam kebahasaan dan ucapan dan mekanisme cerebrum atau struktur otak yang mendasarinya. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neolinguistik, maka terlebih dahulu dibahas apa itu bahasa. Bahasa adalah suatu sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas. Sejumlahnya berdasarkan unsur-unsurnya yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai dan komunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Bahasa adalah alat verbal atau Carl Abdul 2002-30. Bahasa suatu sistem simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Dari ketiga pendapat di atas dapat dilaksanakan dengan hipotesis kenuranian Chomsky dalam Simajuntak. Suatu hipotesis dalam yang dibawa lahir yang diwariskan secara alami yang mengatakan bahwa manusia telah diperlengkapi secara alami dengan suatu fakultas yang khusus yang murni atau innate yang memungkinkan keinginan manusia melahirkan dan memperoleh bahasa. Hipotesis ini menekankan bahwa setiap manusia melaksanakan bahasa dari otak. Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui apakah bahasa itu. Selanjutnya akan dibahas hubungan bahasa dengan otak. Menurut Whitaker dalam atau Cahyo Bambang Yudi 1995-258, penentuan daerah-daerah tertentu dalam otak dalam hubungan dengan bahasa itu didasarkan pada 3 bukti utama. Bukti pertama ialah unsur-unsur keterampilan berbahasa tidak menempatkan bagian yang sama dalam otak. Keterampilan bahasa atau berbicara, menyimak, membaca dan menulis, dan struktur linguistik atau ciri-ciri sintaksis dan semantik, bentuk, leksikal dan gramatikal. Memiliki daerah khas dalam otak. Bukti-bukti ialah bahwa bahasa semua orang menempatkan daerah yang sama dalam otak. Bukti ketiga ialah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa dengan belahan otak.
Sekian penjelasan saya tadi tentang bagian otak dan fungsinya yang berkaitan dengan kebahasaan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.